Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jumna dari PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, yang dimulai dari pengertian filsafat, mengapa manusia berfilsafat, manfaat mempelajari ilmu filsafat, dan penjelasan yang lebih relevansi filsafat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga yang terakhir itu tentang sejarah singkat perkembangan filsafat dimulai dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan, masa kejayaan Islam, dan zaman modern dari perkembangan filsafat. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu filsafat. Yang pertama itu adalah pengertian filsafat. Jadi, filsafat itu adalah studi tentang hakikat realitas, eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan logika melalui pemikiran mendalam dan kritis. Filsafat itu berupaya mencari pemahaman yang mendasar tentang berbagai aspek kehidupan dan cara manusia melihat serta memaknai dunia. Jadi, definisi filsafat itu secara bahasa ataupun secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Yang philos itu artinya adalah cinta, dan sophia itu yang dimana berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Sementara secara terminologi ataupun secara istilah, filsafat itu adalah usaha manusia untuk mencari pemahaman tentang kehidupan, alam semesta, dan keberadaan manusia itu sendiri. Yang dimana ini adalah cara berpikir yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti mengapa kita ada atau apa makna hidup kita ini. Nah, selanjutnya mengapa manusia perlu berfilsafat? Jadi manusia berfilsafat itu karena dorongan alami untuk memahami makna hidup, realitas, dan posisi mereka di dunia. Penyebabnya manusia berfilsafat itu yang pertama karena keingintahuan. Manusia secara alam itu penasaran tentang alam semesta, kehidupan, dan eksistensi. Yang kedua itu karena keraguan. Ketika mereka menghadapi ketidakpastian, manusia mencari penjelasan yang lebih mendalam dan rasional. Yang selanjutnya ada keterbatasan sains, yang dimana banyak pertanyaan tentang etika, makna, dan kesadaran yang tidak dapat dijawab oleh ilmu empiris. Dan terakhir itu karena kebutuhan akan nilai dan makna. Manusia itu berusaha menemukan pedoman, moralitas, dan tujuan hidup. Cara berpikir filsafat itu yang pertama radikal, yaitu berpikir sampai ke akar permasalahan, kritis, menilai dengan seksama dan mempertanyakan asumsi yang ada. Yang mendasar itu menggali prinsip-prinsip dasar, bukan sekedar permukaannya saja. Yang terakhir itu universal, yang dimana menyentuh aspek-aspek yang berlaku luas dan fundamental. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat. Jadi, manfaat mempelajari filsafat itu membantu kita mengembangkan cara berpikir kritis, analitis, dan reflektif, yang dimana ini memungkinkan kita untuk lebih memahami konsep-konsep mendasar tentang kehidupan, moralitas, dan pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, penjelasan dan relevansi filsafat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu meningkatkan berpikir kritis. Filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir dengan logis, mempertanyakan asumsi, dan membuat keputusan yang lebih bijak, yang sangat berguna dalam berbagai situasi sehari-hari. Nah, terus pemahaman nilai dan etika. Filsafat itu membantu kita memahami apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang buruk, yang relevan untuk kehidupan sosial dan profesional. Selanjutnya itu ada kemampuan yang reflektif, yang dimana filsafat itu mendorong introspeksi dan memahami kita, mempelajari, memahami diri kita sendiri, tujuan hidup dan hubungan kita dengan orang lain serta dunia di sekitaran kita. Dan terakhir itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan berpikir mendasar dan kritis, filsafat itu memperkaya cara kita menyikapi masalah yang kompleks dan membuat keputusan lebih rasional dan bijaksana. Nah, terakhir adalah sejarah singkat perkembangan
perkembangan filsafat dari berbagai periode-periode penting. Yang pertama itu adalah di zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi. Tokoh utamanya itu ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fokus filsafatnya itu pada mulanya filsafat Yunani ini menekankan pada alam dan asal-usulnya yang disebut dengan kosmologi sebelum berkembang menjadi pertanyaan tentang manusia, etika, dan politik. Penyebab kebangkitannya itu rasa keingintahuan tentang alam semesta dan pencarian rasional akan pengetahuan serta pengaruh dari kehidupan politik demokratis di Yunani yang memicu debat dan diskusi terbuka. Akhir periode zaman Yunani kuno ini yaitu filsafat Yunani klasik ini berakhir dengan runtuhnya budaya Yunani setelah dikuasai oleh Romawi. Tetapi ajaran Aristoteles dan Plato terus dipelajari dan berkembang di dunia Romawi. Selanjutnya itu abad pertengahan sekitar abad ke-5 sampai dengan ke-15 Masehi. Yang dimana tokoh utamanya ada Agustinus dari Hippo, Anselmus, dan Thomas Aquinas. Fokus filsafatnya itu adalah filsafat pertengahan ini banyak membahas tentang hubungan antara akal dan iman serta mencoba menyelaraskan ajaran agama Kristiani dengan pemikiran Yunani klasik khususnya karya Aristoteles. Penyebab kebangkitannya itu integrasi ajaran gereja dengan filsafat Yunani Romawi melalui skolatisisme yang digunakan untuk memperkuat dogma gereja. Akhir periodenya itu di mana berakhir seiring munculnya Renaissance yang menekankan kembali pada ilmu pengetahuan dan eksplorasi humanisme, memicu era modern dengan pemisahan antara filsafat dan teologi. Ketiga ada masa kejayaan filsafat Islam, yaitu sekitar abad ke-8 sampai dengan 13 Masehi. Ada tokoh utamanya itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Rushd atau Averroes. Yang dimana fokus filsafatnya itu filsafat Islam ini menggabungkan antara pemikiran Yunani terutama Aristoteles dan Neoplatonik dengan ajaran Islam. Fokusnya meliputi dari metafisika, logika, etika, ilmu pengetahuan serta peran wahyu dan akal. Penyebab kebangkitannya itu yang dimana penyebaran ilmu pengetahuan Yunani melalui terjemahan serta dukungan Khalifah Islam terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Akhir periodenya menurun karena munculnya reaksi konservatif dari kalangan agama yang menganggap filsafat itu sebagai ancaman dan berlanjutnya serangan eksternal seperti perang salib dan inovasi Mongol. Yang terakhir itu adalah zaman modern, yang itu sekitar abad ke-17 dan hingga sampai sekarang ini. Ada tokoh-tokoh utamanya itu ada René Descartes, Immanuel Kant, John Locke, Friedrich Nietzsche. Yang dimana fokus filsafatnya ini menekankan pada pengetahuan manusia atau epistemologi dan hubungan manusia dengan alam serta peran akal dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Berbagai aliran itu muncul seperti rasionalisme, empirisme, dan kemudian eksistensialisme. Penyebab kebangkitannya itu yang dimana Renaissance dan revolusi ilmiah membangkitkan pemikiran rasional dan pengamatan empiris, mengurangi pengaruh agama pada filsafat dan sains. Dan akhir periodenya itu yang dimana berlanjut hingga sampai saat ini dengan perkembangan yang lebih spesifik dalam cabang-cabang filsafat seperti analitika, fenomenologi, eksistensialisme hingga postmodernisme yang menandai kebangkitan filsafat yang kontemporer. Baik, itulah penjelasan singkat saya tentang ilmu filsafat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.